Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Troll Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saya hanya mengetahui fakta bahwa untuk memasuki lantai berikutnya dari menara iblis pembantaian Raja Tianhe ini, dia tidak perlu membunuh siapapun. Hanya saja yang menjadi syarat adalah pola pil yang mereka miliki. Saiyan pun merasa tertipu. Sebelumnya, dia telah membunuh 2 orang petarung immortality. Pantas saja, sebelumnya petarung immortality tahap ketiga ini yang tiba-tiba muncul di belakang Saiyan. Dia bahkan mengatakan bahwa ada cara lain agar Saiyan dan dia bisa memasuki lantai berikutnya. Padahal sebelumnya dia bilang hanya 1 orang saja yang bisa memasuki lantai berikutnya. Namun, jika Saiyan memusnahkan semua orang yang naik ke level itu, aku bisa mendapatkan pembudidayaan energi iblis sendirian. Dan sepertinya itulah yang menjadi acuan untuk si petarung immortality tahap ketiga itu. Namun sayangnya dia malah bertemu dengan Saiyan. Dan bahkan dialah sendiri yang mati. Kemudian Saiyan pun langsung memandang pria yang ada di depannya. Dengan nyala api yang berkobar di telapak tangannya, ekspresi pria itu pun berubah. "Tuan, aku mohon, ampuni aku. Aku punya berita penting di sini. Dan pastinya informasi ini akan membantu Anda." Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidaklah cukup untuk membuat Saiyan membiarkannya tetap hidup kali ini. Mendengar itu, Saiyan pun langsung mematikan nyala api yang muncul di telapak tangannya dan langsung menatap pria di depannya. "Baiklah, katakan padaku apa informasinya?" tanya dari Saiyan. "Aku tahu bahwa ada mata air ajaib di lantai ini. Dan mata air ini mengandung energi sihir yang sangat kuat. Dan setidaknya itu dapat meningkatkan pil ajaib menjadi 2 atau bahkan 3 garis pola padanya. Jika Anda ingin mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe, Anda harus mendapatkan sejumlah besar energi sihir untuk memenuhi syarat agar dapat mendapatkan harta karun Raja Iblis Tianhe ini." Mata air ajaib. Jika tempat seperti itu memang ada di tempat sini, mengapa kamu memilih untuk membunuh orang lain dan mendapatkan energi sihir dari mereka? Tanya dari Saiyan lagi sambil memandang pria itu. Sambil berbicara, nyala api di telapak tangan Saiyan pun kembali menyala. Tuan, tunggu sebentar. Aku ingin pergi. Sebenarnya begini, aku juga ingin pergi ke sana. Tetapi tempat itu ditempati oleh petarung-petarung immortality langkah kelima. Tentu saja aku tidak berdaya jika harus melawan mereka semua, jawab dari pria itu. "Kalau begitu antarkan aku ke tempat itu," jawab dari saya. Mendengar itu, pria itu pun langsung mengangguk dengan cepat. Kekuatan jiwa Saiyan pun langsung menyebar. Dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruangan di lantai ini lebih lebar daripada lantai sebelumnya. Sambil berjalan, saya lalu mengamati sekitarannya. "Mengapa tidak ada monster-monster di tempat ini?" gumam dari saya. "Monster? Apakah yang Anda maksud adalah monster yang telah dikendalikan oleh energi iblis?" "Mereka itu memang awalnya adalah manusia, tetapi entah kenapa mereka berubah menjadi seperti itu," jawab dari pria itu yang mendengarkan gumaman saya. "Kamu bilang mereka semua sebelumnya adalah manusia?" Tuan, tentu saja. Apakah Tuan tidak tahu? Mereka bisa memasuki menara pembantaian ini harus mampu menjaga kejernihan pikiran mereka dari kendali energi iblis. Jika kesadaran mereka terkuras oleh energi iblisnya, maka mereka akan menjadi monster-monster pembunuh. Dan sepertinya mereka tidak ada harapan untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Tubuh mereka mengandung banyak energi iblis.
dan kami telah menemukan di lantai pertama. Tetapi jika kita menemukan makhluk seperti itu lagi di lantai kedua, maka itu bukanlah monster biasa lagi, ucap dari pria itu. Sepertinya ada sesuatu yang datang ke arah kita dari arah sebelah kiri, gumam dari Xiaoyan lagi. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, ada sosok hitam yang tiba-tiba muncul di dalam kabut abu-abu di sebelah kiri mereka. Sosok itu memang sangat besar dan mulutnya dipenuhi dengan gigi yang tajam. Melihat itu, ekspresi pria itu pun langsung berubah. Dia langsung berencana untuk melesat ke belakang, namun Xiaoyan langsung menendang pantatnya. Jangan kabur, kamu harus menghadapinya. Jika tidak, aku sendiri yang akan membunuhmu, ucap dari Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Dan pria itu pun hanya bisa tersenyum getir saja. Dia tidak bisa mundur. Sepertinya satu-satunya cara agar dia bisa selamat dari situasi ini mungkin hanya dengan membunuh makhluk itu saja. Namun sepertinya monster ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar beberapa kali lipat dibanding manusia biasa. Pria itu pun langsung melesat ke arah monster itu. Spring buar. Pertarungan mereka pun telah dimulai. Pria itu mengayunkan lengannya dengan sangat keras ke arah depan. Tak dingdung, tak dingdung, tak dingdung. Buar. Tombak pria itu pun menancap di kepala monster itu. Kemudian monster itu melompat ke udara. Dia segera mencabut tombak yang menusuk ke kepalanya itu. Namun, ia tidak membuangnya. Malah dia menggunakan tombak itu untuk menjadi senjatanya. Bahkan, monster itu telah menggunakan kuda-kuda yang sama dengan pria itu. Sepertinya monster ini memiliki kecerdasan untuk meniru gerakan orang lain. Celing, sebuah tombak panjang pun lalu muncul di lengannya. Dan tampaknya tombak ini lebih panjang dan lebih kuat. Pria itu langsung menyerang lagi ke arah monster itu. Matilah kau, monster jelek, ucap dari pria itu. Bayangan pistol langsung melesat menyelimuti monster itu. Xiaoyan tidak jauh dari sana. Dia hanya menonton pertarungan ini saja dengan acuh tak acuh. Tang dingdung, tang dingdung, tang dingdung. Buar. Namun pria itu yang bertarung dengan sangat serius, monster itu pun akhirnya mati di bawah serangan tombaknya. Kepala monster itu juga terpenggal dan sebuah lubang besar langsung menembus dadanya. Bagaimanapun, dia adalah monster tanpa banyak kecerdasan. Dia hanya mengandalkan energi iblis untuk bisa melawan manusia saja. Namun, kekuatan monster seperti ini juga cukup mengesankan. Setelah monster itu mati, sosoknya perlahan menghilang dan kemudian berubah menjadi pil ajaib. Pria itu pun segera mengambil pil ajaib itu dan memberikannya kepada Xiaoyan. Sayang sekali, mereka harus berakhir di sini menjadi monster, ucap dari Xiaoyan. Ya, memang sangat disayangkan sekali. Tetapi mereka semua yang ada di sini untuk mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe itu adalah pilihan mereka sendiri. Mereka harusnya sudah menerima atau dapat mengerti konsekuensi jika mereka menginginkan warisan itu, ucap dari si pria ini. Setelah menjadi monster, mereka tidak lagi memiliki cincin penyimpanan. Lalu, di mana cincin penyimpanan mereka ya? Tanya dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, pria itu pun menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya dia menyadari dan mengerti bahwa apa yang dikatakan sangat disayangkan itu bukan karena orang-orang yang berubah menjadi monster, tetapi yang dimaksud oleh Xiaoyan ini adalah dia sangat menyayangkan cincin penyimpanannya yang hilang. Aku mengerti orang ini sekarang, gumam dari pria itu. Setelah berjalan lagi beberapa ratus meter ke arah depan, ada sesuatu yang menderu dari arah sekelilingnya. Dan pria itu pun langsung mengeluarkan tombaknya kembali. Kekuatan immortality pun langsung melonjak di tubuhnya. Dan tombak itu langsung memblokir serangan yang datang ke arah mereka. Tang dingtung denting buat. Saat berikutnya, ada 3 sosok yang melesat ke arah pria itu dari arah yang berbeda. Namun dia merasakan mengapa mereka semua hanya mendatanginya, tidak menyerang Xiaoyan. Dan ketika pria itu menoleh, dia menemukan bahwa Xiaoyan sepertinya sudah menghilang dari sana. Entah pergi kemana Xiaoyan ini. Tetapi pada saat ini dia masih harus menghadapi 3 orang terlebih dahulu.
Untungnya ketiga sosok yang mendatanginya ini lebih lemah darinya. Jadi, bagi pria itu tidaklah terlalu sulit untuk bisa menghadapi ketiga orang ini. Namun, sepertinya ada alasan mengapa mereka berani mengambil tindakan kepada sosok pria yang dengan level kekuatan yang berbeda dengan mereka. Pria ini seseorang immortality tahap ketiga. Mereka tetap berani menyerangnya. Ternyata mereka telah mengatur sebuah formasi di tempat ini sebelumnya. Dan ini jelas sepertinya adalah sebuah karma. Formasi pembentukan kutukan cahaya suci, ucap dari ketiga orang itu. Sosok ketiganya langsung terlihat bergetaran hebat dan ada segel tangan yang cepat berubah di tangan mereka. Kemudian rangkaian cahaya langsung mengembun di atas pria itu. Dan seberkas cahaya yang sangat kuat dan juga menyilaukan langsung menyelimuti pria itu. Cahaya itu langsung menembus pria itu dalam sekejap. Dan kekuatan dari cahaya ini sepertinya akan menghancurkan pria itu secara langsung. Wuss! Jelas sudah terlambat bagi pria itu untuk bisa menghindari sinar cahaya ini. Pancaran cahaya yang penuh dengan kekuatan penghancur ini benar-benar akan menungkapkan kulit dan daging pria itu. Dan pria itu pun pasti akan menjerit kesakitan. Dan setelah beberapa saat, cahaya itu pun mulai menghilang secara perlahan. Sosok pria di dalamnya hanya sempoyongan saja. Tidak ada 1 inci pun dari tubuhnya yang masih utuh. Seolah-olah seluruh tubuhnya ini telah dikuliti dan daging serta darahnya menjadi hitam pekat. Bahkan jantungnya bisa terlihat dengan jelas. Tetapi kekuatan pemulihan seseorang petarung immortality tahap ketiga memang sangatlah cepat. Seluruh tubuh pria itu pun langsung dipenuhi dengan energi yang putih. Namun ketiga orang itu pun secara alami tidak akan memberikan waktu pemulihan kepada pria itu. Mereka langsung melemparkan tali dan mengikat tubuh pria itu dengan sangat erat. Tali ini sepertinya mengandung racun dan menghalangi pemulihan seseorang immortality. Hanya ini saja yang menyebabkan pria itu menjerit kesakitan. Pria itu saat ini sudah berlumuran darah dan tidak berdaya. Melihat itu, salah satu sosok dari mereka langsung menyerang lagi dan dia menusuk jantung pria itu. Pria yang diikat oleh tali itu pun tidak bisa bergerak. Spring! Namun Cheyenne pun langsung bertindak dan menghalangi serangan itu. Ada sebuah kekuatan besar yang mendorongnya menjauh. Pria itu pun langsung mengubah ekspresinya dan dia sedikit melangkah mundur. Dia melihat ke arah di mana orang yang menghalangi serangannya itu. Dan dia lalu melihat Cheyenne yang sedang berjalan secara perlahan. Hei, jika kalian berani mengeroyok orang itu, sepertinya kalian ini seseorang yang tidak terpuji, ucap dari Cheyenne. Mereka bertiga langsung memandang Cheyenne. Hah, hanya seseorang fighting god saja. Kigao, cepat bunuh dia, ucap dari salah satu dari mereka. Setelah itu, sosok pria bernama Kigao melangkah maju dengan sangat cepat. Dia langsung mengangkat tangannya dan menyerang Cheyenne dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya mengalir kekuatan immortality yang sangat kuat. Namun sepertinya Kigao ini memang memandang rendah Cheyenne. Dan tatapannya terlihat menghina Cheyenne. Sebagai seseorang immortality, dia secara alami pasti akan meremehkan seseorang fighting god. Pada saat berikutnya, pria yang diikat oleh tali itu pun tentu saja mendengar ucapan mereka. Dan reaksi ketiga orang itu pun hampir sama persis seperti pertama kali dia melihat Cheyenne. Dia benar-benar seperti deja vu. Pria yang bernama Kigao ini sedang bergegas menuju ke arah Cheyenne. Tetapi Cheyenne tidak mengelak serangannya sama sekali. Cheyenne bahkan hanya mengalirkan petir Sutian Lei saja di tubuhnya. Matilah kau, ucap dari Kigao. Dia cukup percaya diri untuk bisa membunuh Cheyenne hanya dengan serangan ini saja. Apalagi Cheyenne pun tidak menghindarinya. Wuss! Tiba-tiba Cheyenne pun melesat ke arah depan. Dan dalam sekejap mata, Cheyenne sudah berada di depan Kigao. Bahkan, Kigao tidak sempat bereaksi. Dan tinju Cheyenne pun sudah meraung ke arahnya.
Buar. Terdengar suara keras terjadi. Meskipun Kigao ini melonjakkan kekuatan immortality-nya untuk pertahanan tubuhnya sendiri saat ditinju oleh Giant, itu pun masih terlambat. Dada Kigao pun penyok, bola matanya melotot dan hampir keluar. Seteguk darah pun bercampur dengan organ dalam langsung dimuntahkan oleh Kigao. Meskipun sosok Kigao tidak meledak secara langsung, namun semua tulang di tubuhnya telah patah dan 90% tubuhnya telah benar-benar hancur. Dua orang lainnya benar-benar terkejut. Mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan tubuh yang gemetaran. Sepertinya dia bukanlah seseorang fighting god biasa. Dia pasti telah menyembunyikan kekuatannya. Setelah berbicara seperti itu, mereka pun langsung mundur dengan cepat dan melarikan diri. Namun sayap Valkyrie hitam milik Xiaoyan ini sangatlah cepat. Dan Xiaoyan langsung melesat dan muncul di depan mereka yang mencoba kabur dari Xiaoyan. Tidak peduli secepat apa mereka pergi, Xiaoyan tetap bisa mengejarnya. Orang ini tidak pernah menyangka bahwa dia akan memprovokasi monster yang sangat kuat seperti Xiaoyan ini. Satu pukulan Xiaoyan saja sudah hampir membunuh seseorang petarung immortality. Meskipun pria itu tidak tahu apa sebenarnya dari kekuatan Xiaoyan ini, tetapi dengan pukulan barusan itu sudah bisa membuat mereka tercengang. Hanya seseorang berkekuatan sangat luar biasa sekali yang bisa memukul seseorang immortality hingga hancur seperti itu. Menurutnya, pukulan Xiaoyan juga ini setara dengan kekuatan serangan langkah ke-6 Kaisar Immortality. Jika kamu terus melarikan diri seperti itu, maka nasib kalian semua akan sama seperti pria itu, ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar ucapan Xiaoyan ini, pria-pria yang mencoba melarikan diri pun menghentikan langkahnya. Dia juga langsung menundukkan kepalanya, lalu mengepalkan tangannya dan tubuhnya terlihat gemetaran. Tuhan, kasihanilah kami, ucap dari pria itu. Nah, sepertinya kalian terlalu banyak omong kosong, jawab dari Xiaoyan dengan dingin. Pria itu pun semakin tertekan. Apa yang harus dia lakukan sekarang agar bisa dibiarkan tetap hidup oleh Xiaoyan ini? Tuan, aku tahu lokasi mata air ajaib di tempat ini dan aku bisa membawamu ke sana, ucap dari pria itu. Orang yang kamu ikat tadi juga berkata hal yang sama. Jadi, jika kamu tidak memiliki informasi lain selain mata air ajaib itu, maka lebih baik aku membunuhmu saja, ucap dari saya. Tuan, tolonglah. Tuan, aku tahu ada iblis wanita di mata air ajaib itu. Aku tahu dia di mana dia berada sekarang. Dia adalah seseorang petarung immortality tahap kelima. Dan wanita itu sangatlah galak. Tidak hanya itu saja, di samping wanita itu juga ada seseorang pria yang kekar. Sejauh yang aku tahu, pria itu tampaknya adalah seseorang petarung immortality tahap ketiga, jawab dari pria itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangkat alisnya. Namun, Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada informasi mengenai orang-orang itu. Sebaliknya, Xiaoyan malah menjadi semakin penasaran dengan mata air ajaib itu. Xiaoyan bertanya-tanya apakah mata air itu mengandung sumber energi yang begitu kaya dan murni. Apakah kamu tahu persis lokasinya di mana? Tanya dari Xiaoyan. Pria itu pun langsung mengangguk tergesa-gesa seolah-olah dia benar-benar ingin tetap hidup. Iya tuanku, kami baru saja melarikan diri dari mata air ajaib itu. Dan mereka masih menyerap energi sihir di dalam mata air itu. Aku akan mengantarmu tuan, supaya tidak berjumpa dengan orang-orang yang aku sebutkan tadi. Aku tahu jalan yang terbaik menuju tempat itu. Ini seperti jalan tikus, ucap dari pria itu. Dia mengira Xiaoyan akan takut kepada orang-orang yang sebelumnya diceritakan olehnya. Jadi dia berkata seperti itu dengan tergesa-gesa. Xiaoyan tidak berbicara lagi, dia hanya mengangguk saja. Pria itu pun akhirnya merasa lega. Dia berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali hidupnya untuk sementara waktu. Baiklah kalau begitu, bawa aku dan juga anak buahmu dari sini dan kita pergi sekarang menuju mata air itu, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.
Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Terima kasih Om Roy karena Om Roy sudah mensupport channel ini lewat link Saweria kemarin ya. Dan karena momennya tidak pas lab, jadi tetap kok gue pasti bakalan tahu siapa aja orang-orang yang mensupport gue. Aduh, terima kasih Om Roy. Dan buat kalian semua terima kasih banyak ya. Sebelumnya gue ucapin banyak-banyak terima kasih banget buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.